Apakah orang yang pendosa akan mendapatkan hidayah? Dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita adalah orang yang mendapatkan hidayah atau tidak? Begitu Pak Ustadz pertanyaannya. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah orang pelaku dosa dapat hidayah? Hidayah itu seperti wifi. Wifi yang menyebarkan internet gratis. Lalu kemudian ada handphone yang nerima, ada yang tidak. Kenapa handphone ini tidak nerima? Karena jadul. Kenapa laptop ini nggak nerima? Karena tidak tahu password. Kenapa ini tidak terima? Karena menolak. Jadi dia, lalu kemudian ada manusia yang menolak, ada yang tidak. Selama ini dia menolak. Kenapa dia menolak? Kamu kenapa nggak mau bersyahadat? Aduh, nantilah. Atau sudah bersyahadat tapi belum sholat. Hidayah dua tadi. Hidayah satu sudah tapi hidayah dua belum. Atau hidayah satu belum. Nantilah. Jadi tidak ada yang menghalang. Yang menghalang itu adalah dirinya sendiri. Karena Allah itu amat sangat sayang. Allah itu Ghafur. Allah itu Rahim. Allah memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Adapun kita yang menjadi penyampai jangan pernah putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang mengangkat derajat kita. Kalaulah Nabi SAW itu putus asa, kita tidak Islam hari ini. Karena di Makkah itu 13 tahun. Dengan berbagai macam cara, dari mulai yang sir sampai yang jahar, dari mulai dianiaya sampai embargo 3 tahun lamanya, barulah. Jadi kalau diikuti proses untuk penyebarannya lebih lama, 13 tahun, dibanding berkuasanya di Madinah selama 10 tahun. Jadi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada pezina, kepada peminum khamar, kepada pemabuk. Mereka lah yang menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala karena menyangka matinya masih lama, karena nunggu pensiun dulu, karena banyak alasan mereka menolak hidayah. Yang pertanyaan kedua adalah bagaimana kita tahu bahwa kita menerima hidayah? Saya tahu saya dapat hidayah. Kenapa? Karena saya menyembah Allah dan saya ikut Nabi Muhammad SAW. Saya dapat hidayah. Ini hidayah yang pertama. Saya tidak menyembah pohon kayu, saya tidak menyembah hantu, saya tidak menyembah binatang, saya tidak menyembah tuyul, saya tidak menyembah nyi blorong, saya tidak menyembah apapun. Saya hanya menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka saya dalam hidayah. Ya, hidayah yang kedua adalah hidayah untuk mengikuti kebenaran. Saya mendapat hidayah. Dari mana Ustaz tahu Ustaz dapat hidayah? Aku tahu bahwa Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu bahwa Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah terhadap diriku. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Kita bisa tahu Allah ridha atau tidak kepada diri kita. Dari mana cara mengukurnya? Setinggi apa kita ridha menerima ketetapan Allah. Kalau kita ridha salat 5 waktu, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kalau kita ridha mengeluarkan harta kita untuk zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau kita ridha menyerahkan nyawa kita untuk agama Allah, berarti kita diridhai Allah. Tapi kalau kita masih pikir-pikir, maka sesungguhnya kita sendiri dapat menilai diri kita. Oleh sebab itu, kita selalu mengukur diri kita dengan apa yang sudah kita berikan untuk agama Allah dan seserius apa kita menjalankan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian, Allahu a'lam bishawab.